Selamat malam, Mbak Zulnia. Baik, Pak Lutfi, Jawa Tengah menjadi wilayah yang memiliki zona merah banyak, Pak. Anda bilang menyadarkan masyarakat sekarang sudah tidak cukup dengan imbauan, harus dengan tindakan. Tindakan seperti apa persisnya, Pak Lutfi? Kita sudah berulang kali menyampaikan bahwa penyelesaian COVID-19 ini tidak hanya diemban oleh fungsi pemerintah dalam ini Pemprov dan Pemda di masing-masing wilayah, tidak cukup oleh TNI Polri, tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali. Dan yang paling pokok adalah kesadaran masyarakat nomor satu, karena mereka adalah sebagai objek. Oleh karena itu, penekanan tindakan-tindakan kepolisian yang terukur yang perlu kita lakukan adalah dengan mendidik mereka secara paksa. Ini diperlukan karena mereka kalau hanya himbauan, kemudian protokol, itu tidak cukup mereka. Tindakan yang kita lakukan di lapangan misalnya, di suatu alun-alun ada kerumunan masyarakat, kita semprot pakai water cannon, mereka bubar. Suruh push up mereka. Sehingga mereka sadar bahwa ini adalah tata kehidupan baru untuk mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Pak. Oke, jadi tindakan yang lebih tegas seperti langsung menghukum fisik, push up dan lain-lain, kemudian semprot pakai water cannon, apakah harus ada tindakan yang lebih mengarah kepada pidana, Pak? Mengenakan sanksi pidana kepada para pelanggar protokol kesehatan? Memang dari 35 kabupaten kota di tempat kita, yang ada perdanya hanya 3. Di mana perda itu mengikat sanksi hukum maupun sanksi denda. Lainnya masih berupa pergub dan perwali. Ini barangkali saya juga menghimbau kepada pemerintah kota kabupaten untuk perdanya segera dibikin, sehingga Polri mempunyai landasan tegas dalam rangka menghukum masyarakat. Jadi contoh misalnya di Banyumas sudah ada perdanya, kita bisa melakukan sanksi terhadap peraturan yang ada di wilayah itu. Inilah kendala kita di lapangan. Sementara yang belum ada perdanya, kita menggunakan tindakan dan kepolisian yang terukur, sehingga masyarakat segera untuk mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Pak. Oke, jadi harus ada perda dulu, Pak, baru kepolisian baru bisa menerapkan sanksi yang lebih tegas. Apakah tidak cukup dengan menerapkan misalnya undang-undang kekarantinaan wilayah atau undang-undang kesehatan, darurat kesehatan? Apakah itu tidak cukup? Itu kita lakukan manakala pelanggaran itu betul-betul masif. Contoh, pada saat kasus di Tegal, kita sudah proses implementasi dengan undang-undang kesehatan. Contoh misalnya di wilayah Kendal, ada beberapa wilayah yang pernah kita proses terkait dengan pidananya. Tetapi yang sifatnya ringan sifatnya, tidak mungkin mereka akan kita lakukan pidana. Contoh misalnya, di tempat kita ada namanya surat edaran gubernur yang melarang minimal 3 orang berkumpul. Itu tidak bisa kita lakukan pidana karena sifatnya hanya merupakan surat edaran. Ini yang menjadi kendala kita. Tapi saya yakin di tempat kita sangat efektif sekali dengan hadirnya TNI Polri dalam rangka menegakkan protokol kesehatan di lapangan. Demikian, Pak. Oke, jadi Anda mendorong supaya kabupaten kota yang belum menerbitkan perda itu agar bisa menerbitkan perda supaya nanti penindakan secara hukum oleh kepolisian bisa lebih maksimal. Begitu ya, Pak? Betul, Pak. Oke, Pak, total ada 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang asesmen situasi pandeminya di level 4 dan 3. Ini kerja berat untuk kepolisian Jawa Tengah dari mulai Polda, Polres, sampai Polsek. Bagaimana, Pak, supaya implementasi pengawasan PPKM darurat di Jawa Tengah itu bisa efektif dan efisien sampai ke satuan terkecil? Jadi di tempat kita sudah kita berlakukan, Mbak. Contoh misalnya kejadian Kudus. Kudus mempunyai angka fluktuatif pada saat itu bahkan hampir mendekati 2.800. Sekarang sudah turun hampir separuh 50%. Di mana langkah yang kita lakukan adalah menggunakan manajemen kontingensi Polda Jawa Tengah di wilayah. Bagi wilayah kita yang angka COVID aktifnya di atas 1.000, kita berlakukan manajemen kontingensi ini. Contoh misalnya, kontingensi di satu wilayah, maka pejabat utama Polda akan kita dorong ke wilayah itu. Dirlantas akan mengendalikan water cannon 8 water cannon untuk menyemprot di daerah itu secara masif. Intel melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat untuk memberikan statement terkait dengan prokes. Kemudian Desa Sabara mengendalikan terkait dengan operasi justisi yang ditingkatkan pagi, siang, sore.
Kemudian Dasat Brimob kita perintahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ikatan regu peleton penyekatan di daerah-daerah yang masuk wilayah zonasi merah RT maupun RW. Kemudian humas kita dengan mobil penling sebanyak 29 kita drop ke wilayah yang di atas 2000 itu dengan melakukan penerangan secara masif. Nah, ini semua digunakan untuk dalam rangka daerah tersebut terinfiltrasi penetrasi oleh kekuatan Polda maupun Kodam secara bersama-sama. Dan yang terakhir penggalakan PPK Mikro oleh Direktur Binmas sama Aster, baik itu pemakaian database, tracing, dan 5M lainnya di wilayah. Demikian, Pak. Oke, artinya Pak, meskipun ini totalnya ada 35 kabupaten kota, tapi dari kepolisian akan memetakan sebetulnya daerah-daerah prioritas yang kasusnya tinggi, disitulah kekuatan pasukan akan dipusatkan. Betul, Mbak, betul. Jadi untuk prioritas yang di atas angka aktif 1000, kita Kodam 4 dan Polda Jawa Tengah berikut Pemprov Jawa Tengah akan melakukan gerakan terkait dengan manajemen kontingensi wilayah dari upaya preventif berikut penegakan hukum yang saya sampaikan tadi. Oke, dalam rangka manajemen kontingensi wilayah, Pak Kapolda, Anda sempat bilang nanti akan diturunkan satu regu bahkan kalau perlu setingkat kompi untuk mengawasi satu desa. Apakah maksud Anda ini seluruh desa yang ada di 35 kabupaten kota akan diturunkan regu ini atau dipilih-pilih, Pak, desa yang memang menjadi prioritas? Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di wilayah yang angka aktifnya di atas 1000, maka akan kita pilih di mana yang masuk zonasi merah, desa yang masuk zonasi merah, kita terjunkan ikatan regu peleton kompi, di mana mereka akan dilakukan tugasnya adalah satu mempertebal PPK Mikro, yang kedua dia melakukan penyekatan akses dari dan ke, dan yang keempat adalah melakukan penetrasi terhadap wilayah apakah di desa tersebut ada kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengetatkan biar kegiatan masyarakat itu betul-betul terawasi secara maksimal. Demikian, Mbak. Total ada berapa desa itu, Pak, yang akan dikirimkan rego peleton kompi ini? Untuk sekarang yang masuk zonasi di atas angka 1000 adalah sekitar 5 kabupaten yang tertinggi. 1 Kabupaten Klaten, 2 Kabupaten Semarang, 3 Kabupaten Cilacap, 4 Kota Surakarta, dan 5 Kabupaten Boyolali. Itu prioritas mulai terhitung besok akan kita melakukan gerakan manajemen kontingensi. Demikian, Pak. Pak, karena situasi sekarang sudah sangat genting, penanganan yang dilakukan di lapangan tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh pasang surut, Pak. Apakah Bapak bisa memastikan bahwa nanti setiap personil yang bertugas menjaga sebuah desa betul-betul akan aktif, Pak, 24 jam, tidak akan ada kelonggaran, tidak akan ada celah yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Pagi dia diapelkan di Polres. Kemudian jam 7 mereka dijemput oleh para Kapolsek dan para dan Ramil di wilayah di mana spot itu yang telah ditentukan. Jadi mereka sudah dievaluasi pelaksanaan. Dan ini kenapa kita lakukan? Karena ini menjadi role model pada saat kita melaksanakan penetrasi wilayah Kudus. Dan ini kita terapkan daerah lain, Mbak. Oke. Jadi tetap akan diatur, Pak, shift-shiftannya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pengawasannya betul-betul bisa dilakukan 24 jam, Pak? Bisa dilaksanakan karena mereka ada dandannya, ada dankinya, ada kapolseknya. Mereka sudah mempunyai SOP terhadap penanganan manajemen ini. Di samping, saya ulangi, Mbak, di samping tidak menutup kemungkinan dari daerah lain yang mempunyai level 3 dan 4 yang tidak menjadi manajemen kontingensi, mereka sudah melaksanakan hal yang sama dengan kekuatan potensi wilayah tersebut tanpa adanya backup dari Polda. Demikian, Mbak. Tidak. Memang di PPKM darurat itu outputnya adalah yang pertama adalah pengetatan akses masyarakat, pengawasan protokol kesehatan, kemudian tindakan tegas kepada yang melanggar dan pembubaran kepada masyarakat. Di masing-masing daerah kita sudah menerapkan pembatasan giat-giat masyarakat sesuai dengan kakerda wilayahnya masing-masing.
Jadi Kerja wilayahnya masing-masing itu ditentukan untuk apa? Berdasarkan kearifan lokal yang dilalui tanpa bertentangan dengan adanya Impres nomor 15. Pembatasan secara umum itu 1, pembatasan kegiatan masyarakat sekolah atau pendidikan. 2, pembatasan kegiatan masyarakat tempat kerja. 3, pembatasan kegiatan masyarakat tempat keagamaan. 4, pembatasan kegiatan masyarakat di tempat umum. 5, pembatasan tempat olahraga maupun sosial budaya. 6, pembatasan pemakaman maupun pemakaman jenazah. 7, pembatasan moda transportasi, dan terakhir adalah pengawasan terkait dengan bansos. 8 item ini yang menjadi roh nyawa pelaksanaan PPKM darurat di wilayah kita. Dan seluruh jajaran sudah merapatkan kepada Musbida kabupaten kota masing-masing. Sedangkan untuk pintu masuk terkait di wilayah kita itu disesuaikan dengan PPKM darurat itu sendiri. Contoh, bandara harus sesuai dengan ketentuan, ada posko kita antara TNI Polri kemudian dan Pemda terkait arus keluar masuknya orang dengan perlengkapan administrasi. Misalnya dia harus dilengkapi dengan adanya swab H-2 dan lain sebagainya. Tetapi secara spesifik di tempat kita tidak kita perlakukan yang semacam itu. Demikian, Pak. Pak, terutama kan tempat-tempat publik ya, seperti misalnya pasar tradisional. Pasar tradisional masih boleh beroperasi sampai jam 8 malam, tapi kapasitasnya 50%. Yang ditakutkan adalah kerumunan terjadi di tempat-tempat publik seperti ini yang masih bisa beroperasi. Bagaimana Pak pengawasannya? Jadi di masing-masing Polres, mereka sudah kita bentuk namanya striking force. Jadi striking force kita itu gabungan antara TNI, Polri, dan Satpol PP yang gunanya adalah diberikan suatu kewenangan dalam rangka menertibkan giat-giat dimaksud. Ada kalanya tidak hanya pasar tradisional, ada yang buka pagi, ada yang buka malam, ada yang buka setengah malam. Kalau kita terapkan semuanya jam 8 tutup, yang pagi nggak kebagian, yang sore nggak kebagian. Oleh karena itu, Kerja wilayah mengatur, silahkan para bupati wali kota dengan membentuk Satgas Striking Force yang kita bentuk, dengan memperhatikan Kerja wilayahnya masing-masing, tentu dengan memperhatikan pasar dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Dan durasinya pun akan ditentukan oleh mereka. Bahkan di Pasar Johar Semarang, mereka itu sudah bisa membentuk suatu komunitas di kota-kota itu, namanya para pengunjung dan lain sebagainya. Itu kondusif sekali. Termasuk pasar-pasar yang lain. Demikian, Pak. Pak, kalau berbicara kegiatan ekonomi kan tidak hanya pasar ya, tapi ada pedagang-pedagang informal misalnya, para PKL misalnya, yang mungkin mereka baru keluar di malam hari untuk mencari nafkah. Nah, yang seperti ini akan apa, Pak, tindakan yang akan diberikan kepada mereka? Jadi khusus PKL kalau itu jual makanan tidak boleh ada kursinya. Jadi dia hanya boleh bungkus, gowo mulai. Jadi take away, nggak ada makan di tempat. Jadi mereka para Kapolres sudah saya perintahkan koordinasi dengan Satpol PP masing-masing. Kalau PKL itu jual makanan harus dibungkus, tidak boleh berpakai kursi. Karena kursi itu mengundang tempat duduk. Demikian, Pak. Oke, terakhir Pak Kapolda, soal bagaimana peran dari kepolisian di Jawa Tengah untuk membantu percepatan vaksinasi, testing, dan tracing. Akan seperti apa, Pak, pelaksanaannya di PPKM darurat? Oke, terima kasih, Mbak, untuk dalam rangka meningkatkan herd immunity masyarakat kita. Jadi kita sudah menyiapkan adanya gerai-gerai vaksin presisi secara masif. Di Polda Jawa Tengah, meskipun kita mempunyai 335 personil tenaga nakes, kita di backup oleh TNI dan Dinas Kesehatan hampir mencapai 5.230 tenaga nakes. Dan ini kita sebar lebar di gerai-gerai vaksin di tempat kita, di 335 gerai vaksin presisi, di 110 titik di seluruh Polda Jawa Tengah. Di mana di masing-masing titik itu, masing-masing Polres, dibebani tugas khusus Polresta itu adalah 1.000 tiap hari, kemudian Polres sedang itu 800, Polres kota yang kecil itu adalah 500. Dengan ketentuan secara masif per hari kita bisa memvaksin hampir 28.500. Dan ini terus-menerus kita laksanakan. Baik. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat dengan diadakan gerai-gerai yang dimaksud. Demikian, Mbak.
Baik, terima kasih Pak Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.